Halo, nama saya Sudiwanto Pinuji dari pinuji.net. Dalam video rangkaian meningkatkan kemampuan menulis, kita telah sampai pada bagian ketujuh, yaitu tahap persiapan menulis. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah memahami tugas menulis. Ini sangat penting mengingat nantinya mempengaruhi hasil yang diharapkan. Apa sebenarnya tugas menulis untuk Anda? Misalnya saja Anda harus membuat laporan, Anda harus membuat notula atau catatan dari sebuah pertemuan, Anda harus membuat suatu kisah, atau Anda harus membuat suatu deskripsi. Jadi, memahami tugas menulis ini adalah langkah yang pertama untuk melakukan persiapan, untuk kemudian nanti akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Contoh lainnya adalah misalnya Anda harus membuat suatu penelitian, maka uh, metodenya pun akan berbeda dengan misalnya Anda membuat suatu catatan. Kemudian tahap persiapan yang kedua adalah mengetahui pembaca. Ini menentukan nantinya bagaimana style atau gaya dari tulisan Anda. Misalnya saja saat Anda menulis atau berkisah mengenai suatu hal untuk pembaca anak-anak, tentu saja bahasa yang digunakan akan berbeda manakala Anda menulis untuk pembaca dewasa. Kemudian begitu juga saat Anda membuat tulisan ilmiah yang populer, gaya bahasanya akan berbeda dengan tulisan untuk jurnal. Sehingga karena kedua tulisan itu memiliki jenis pembaca yang berbeda pula. Misalnya saja tulisan ilmiah populer dimaksudkan untuk dibaca oleh khalayak ramai, misalnya masyarakat secara luas, sehingga tidak memerlukan istilah-istilah yang ilmiah atau kemudian format yang terlalu baku dan ketentuan lainnya. Sementara untuk jurnal ilmiah ini pembacanya kalangan khusus, biasanya para akademisi, kemudian mahasiswa, pelajar, dan juga para peneliti. Dan ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam menulis suatu jurnal. Sehingga sekali lagi mengetahui pembaca sangat penting agar kita bisa menyesuaikan gaya tulisan yang nantinya dihasilkan. Kemudian mengetahui tujuan menulis ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi, setelah memahami tugasnya, kemudian mengetahui pembaca, kemudian mengetahui tujuannya. Misalnya saja tujuan Anda adalah untuk menawarkan suatu produk, suatu ide, atau suatu layanan akan berbeda dengan apabila Anda menginformasikan suatu data atau hasil penelitian. Oleh karena itu, sekali lagi sangat penting untuk mengetahui tujuan menulis dan juga tahap atau kriteria yang lain yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah tahap untuk mengumpulkan materi. Sebenarnya saya sudah menyebutkan di bagian terdahulu bahwa setelah Anda mengetahui tugas, mengetahui pembaca, dan mengetahui tujuan, maka tibalah saatnya kemudian Anda mengumpulkan berbagai materi untuk membentuk tulisan Anda menjadi sebuah tulisan yang utuh. Misalnya saja apabila Anda akan menulis suatu penelitian, maka Anda perlu membaca berbagai jurnal yang membahas kurang lebih hal yang sama dengan yang akan Anda tulis, sehingga Anda akan mengetahui bagaimana percakapan mengenai tema yang akan Anda tulis, apa saja yang sudah diteliti misalnya, apa saja yang sudah dituliskan mengenai tema yang Anda pilih, kemudian di mana Anda akan masuk, atau apa gap yang perlu Anda isi, atau apa hal-hal yang belum pernah diteliti, sehingga Anda pun atau penelitian yang Anda hasilkan dapat bermanfaat. Kemudian juga bahkan apabila Anda membuat suatu tulisan populer, misalnya untuk media massa, Anda pun tetap harus mengumpulkan berbagai materi, misalnya data, kemudian fakta, kemudian pemberitaan, kemudian isu-isu yang sedang hangat dibicarakan misalnya di media sosial, dan berbagai hal lainnya. Maka materi ini akan sangat penting.
Kurang lebih itu, 4 tahap persiapan menulis yang bisa saya sampaikan. Tentu saja masih banyak, hal-hal lain yang terkait, misalnya, eee eee, menyiapkan tempat untuk menulis. Saya pernah, di suatu video yang lain pernah menyampaikan bahwa tempat juga perlu disiapkan secara khusus, kemudian menyiapkan perangkat misalnya, apakah Anda akan menulis menggunakan pena dan kertas saja, ataukah Anda akan menulis menggunakan komputer atau PC, ataukah Anda akan menulis menggunakan laptop ataupun gadget dan lain-lain. Ini tentu disesuaikan dengan tujuan Anda atau tugas Anda dalam menulis. Bisa jadi Anda hanya memerlukan pena dan, kertas, atau, bisa jadi Anda memerlukan bahkan hingga bukan hanya komputer, tetapi juga printer dan lain-lain. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak, video ini.